Bab 151. Begitu pedang berat Tuan Besar keluar, seluruh penonton langsung terkejut. Kuat atau tidaknya sebuah pedang bergantung pada tangan siapa yang memegangnya. Jika berada di tangan anak berusia 3 tahun, meskipun itu senjata ajaib, itu tidak akan menjadi pencegah sama sekali. Tapi jika dipegang di tangan ahli pedang, meski hanya pedang biasa, itu akan melepaskan nafas Lingran. Banyak orang di sini telah melihat pedang raksasa Tuan ini, terutama para tetua dan mentor, yang sangat mengenalnya. Karena selama ratusan tahun, ia tergeletak diam-diam di bawah tiang pedang paviliun Tianbing hingga tertutup debu tebal. Para murid atau mentor yang menemukannya hanya meliriknya sekali atau 2 kali, mengagumi besarnya, dan kemudian membuang muka sepenuhnya. Di mata mereka, itu hanya besar, berat, dan tanpa momentum, yang bahkan lebih mengejutkan, tidak tertarik. Seiring berjalannya waktu, masyarakat hampir mengabaikan dan melupakan keberadaannya. Namun, pada saat ini, Yun Ce memegangnya di tangannya. Tubuh pedangnya yang sangat tebal dan gelap benar-benar melepaskan aura yang membuat jantung berdebar dan mendominasi. Itu seperti kaisar tentara yang datang ke dunia, mengintimidasi dunia, dan membuat segalanya mata dalam pemandangan itu bergerak tanpa sadar. Semua terkonsentrasi padanya, tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama, mata bergetar karenanya, jantung bergetar karenanya, dan dada tercekik karenanya. Yun Ce segera berdiri setelah menerima orang tua mengaduk laut dari Murong Yi, yang mengejutkan Qin Wuxiang. Tetapi ketika dia melihat pedang raksasa Tuan yang dipegang oleh Yun Ce, hatinya bahkan lebih ngeri karena dia yang paling ku kenal apa arti perasaan ini. Biarkan pedang raksasa Tuan ini, yang telah tertidur selama ratusan tahun, mengungkapkan kekuatannya yang mendominasi, seperti harimau yang sedang tidur yang terbangun sepenuhnya. Mungkinkah dia telah sepenuhnya menguasai epis seperti itu? Epis seberat 3.900 kg. Dengan alam Zheng Xuan tingkat kedua, tingkat kekuatan yang sangat dalam. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Qin Wuxiang, yang berada di tingkat tertinggi alam Tianxuan, tidak dapat mempercayai apa yang dia rasakan. Menurutnya, hanya menggunakan pedang raksasa Tuan ini dengan bebas, apalagi alam mendalam sejati tingkat kedua, bahkan alam Lingxuan tingkat kedua, sulit dilakukan, apalagi mengendalikannya sepenuhnya. Namun aura yang dikeluarkan oleh pedang raksasa itu jelas berhubungan erat dengan aura Yun Ce sendiri dan menyatu satu sama lain, membuktikan bahwa Yun Ce sudah familiar dengannya, mengontrolnya hampir seperti mengendalikan tangan dan kakinya sendiri. Apa, pedang sebesar itu? Mungkinkah ini pedang berat legendaris yang dipilih Yun Ce di paviliun Tianbing? Pedang berat itu dikatakan memiliki berat 3.900 kg, ini tidak mungkin. Ekspresi Yun Ce tenang, dan dia tampak baik-baik saja kecuali tanda berdarah di pinggangnya. Namun, pada kenyataannya, keterampilan unik yang dilepaskan di bawah kekuatan mendalam Zheng Xuan tingkat 9, meskipun mereka terlahir kembali dengan teknik Buddha Agung Buddha, sangat mudah untuk menolaknya. Walaupun lukanya tidak parah, itu bukan luka ringan, luka luarnya hanya berupa potongan panjang di pinggangnya, namun organ dalamnya terluka parah. Saat dia baru berdiri, dia sudah menelan seteguk rasa mual, itu hampir membanjiri tenggorokannya, darah. Pada saat yang sama, kemarahannya benar-benar timbul. Murong Yi, awalnya aku menantangmu hanya untuk menggunakanmu sebagai tekanan dan batu ujian, tapi aku tidak menyangka bahwa sebagai murid istana bagian dalam, kamu akan begitu tercela dan tidak tahu malu, dan kamu bahkan tidak mau menyerah, hadapi hanya untuk menang. Dalam hal ini, aku tidak perlu bersikap sopan padamu lagi, kata Yun Ce dengan suara rendah. Hahaha. Murong Yi tertawa terbahak-bahak, namun senyumnya sangat kering dan dipaksakan. Dia berkata dengan wajah cemberut, Yun Ce, kamu memang sedikit lebih kuat dari yang kukira, tapi kamu jauh dariku. Lawan, saat ini, aku akan memberitahumu apa kekuatan puncak alam mendalam sejati. Tapi pedang di tanganmu itu, bisakah kamu mengayunkannya? Hahaha. Di tengah tawa mania, Murong Yi tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuhnya. Energi yang dalam melonjak dengan ganas seperti gelombang yang deras, dan energi yang dalam yang kaya mengalir di permukaan tubuhnya seperti gelombang air, menyelimuti seluruh tubuhnya. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi kacau, menyebabkan riak. Kali ini, Murong Yi teliti dan tanpa keberatan apapun. Karena, saat Yun Ce berdiri lagi dan memegang pedang raksasa, bayangan, kemungkinan kegagalan, meluas dengan ganas saat organ dalamnya bergetar. Itu seperti senyum jahat iblis, yang bahkan membuatnya takut. Dia tidak boleh kalah,
tidak dengan cara apapun. Energi mendalam yang dilepaskan dengan seluruh kekuatannya melonjak pesat. Murong Yi naik ke udara, meraung di mulutnya, dan menusuk Yun Ce dengan tombak perak di tangannya dengan kecepatan kilat. Setiap kali tombak itu ditusukkan, itu akan meninggalkan bayangan besar. Dalam sekejap mata, ribuan bayangan senjata tersebar di langit, menyelimuti Yun Ce seperti badai besar yang mematikan, menutup semua kemungkinan rute pelariannya. Setiap bayangan tombak mengeluarkan cahaya dingin yang menakjubkan, dengan kekuatan yang cukup untuk menembus batu. Begitu gerakan ini keluar, semua instruktur dan tetua yang hadir tampak terkejut. Keterampilan paling kuat dari teknik tombak naga biru, bayangan naga api penyucian. Dia benar-benar menyempurnakannya. Petik 2. Ketika Murong Yi memilih senjata, saya mencoba mencegahnya karena pedang adalah rajanya. Tanpa diduga, senjata Murong Yi keterampilan pemahamannya sangat tinggi. Dalam 100 tahun terakhir istana mendalam Blue Wind, mungkin tidak lebih dari 10 murid yang telah menguasai jurus ini sebelum menyelesaikan masa magangnya. Setelah jurus ini digunakan, tidak mungkin bagi Yun Ce untuk menang. Di tubuhnya, setidaknya selusin lubang akan muncul. Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit yang penuh dengan bayangan senjata seperti jaring tanpa rasa takut. Tepat ketika bayangan senjata jatuh dari langit di tengah seruan banyak orang, mata Yun Ce bersinar dan dia memegang tuan di tangannya. Tangan pedang raksasa itu tiba-tiba terangkat, dan pedang raksasa tuan itu mengayunkan busur hitam besar, menghantam bayangan senjata di langit. Ada kalimat dalam seni menembak yang menggambarkan duel dengan pedang, biarkan kamu memiliki ribuan lampu pedang, dan aku akan menyapu bersih satu tembakan. Meskipun pedang itu ringan dan serbaguna, dalam hal dominasi dan jangkauan serangan, pedang tidak bisa dibandingkan dengan tombak. Tapi pedang ini hanya mengacu pada pedang ringan, jika itu adalah pedang yang berat, bentuknya benar-benar terbalik. Tidak peduli berapa ribu tombak yang kamu miliki, aku akan menyerang langit dengan pedangku sendiri. Pistol di tangan Murong Yi bahkan tidak terlalu sombong di depan pedang raksasa tuan seberat 3.900 kg di tangan Yun Ce. Yun Ce mengayunkan pedangnya, dan seluruh alun-alun, bahkan di sudut terluar, mendengar suara siulan besar. Bang 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 bang. Tubuh pedang besar itu bertabrakan dengan bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, suara pecah yang sangat padat terdengar, dan bayangan senjata di seluruh langit pecah berkeping-keping seperti pecahan kaca yang rapuh dalam sekejap. Bayangan senjata yang digunakan oleh Murong Yi dengan seluruh energinya yang dalam untuk diayunkan tersapu seperti daun yang jatuh. Di tengah badai bagaimanapun juga, pedang raksasa tuan itu meraung seperti badai dan menghantam tombak perak di tangan Murong Yi dengan keras. Dentang gelombang 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 gelombang. Terdengar suara benturan yang sangat keras, dan pistol perak di tangan Murong Yi langsung berubah menjadi bentuk bulan purnama, dan kemudian runtuh dengan retakan dan kekuatan besar yang tidak hilang bergetar. Murong Yi sampai kematiannya, itu pecah, dan di tengah jeritan, pistol perak yang pecah itu terbang dari tangannya, terbang jauh, dan mendarat di pinggiran kerumunan besar. Pedang raksasa tuan Yun Ce juga terangkat dari kiri bawah Yun Ce ke kanan atas saat ini, menyelesaikan setengah busur sempurna. Pada saat yang sama, tiba-tiba terjadi kekacauan di bawah platform tinggi yang dia hadapi, dan beban berat, pedang terangkat di bawah pengaruh badai kekuatan. Kerumunan yang berada hampir 10 kaki jauhnya di depan platform tinggi terasa seperti palu berat yang menghantam dada mereka. Lebih dari separuh orang langsung dilarikan, mengubah kerumunan besar menjadi kacau balau tumpukan orang. Kekuatan pedang ini hanyalah pedang dari praktisi Zheng Xuan tingkat kedua, mengejutkan dunia. Murong Yi jatuh ke tanah di udara, dan duduk lumpuh di sana, matanya tegak, seolah-olah dia tidak percaya bahwa semua ini benar. Pukulan menentukan yang dia habiskan selama 2 tahun untuk memahaminya juga merupakan sesuatu yang dia miliki, selalu tersembunyi jauh di dalam. Kartu truf dan kartu truf digunakan melawan musuh untuk pertama kalinya hari ini, tapi mereka dikalahkan sepenuhnya oleh pedang lawan. Bahkan senjata kesayangannya pun patah seperti mimpi buruk. Tentu saja, senjata yang dia gunakan bukanlah senjata fana, melainkan senjata naga perak, senjata spiritual yang diambil dari pavilion Tianbing, tetapi naga perak yang mengaum menyentuh tuan yang bangun hanya akan berakhir dengan diinjak-injak. Yun Ce, aku akan membunuhmu. Murong Yi, yang telah lama tertegun, tiba-tiba meraung, tiba-tiba melompat, mengulurkan tangannya untuk meraih leher Yun Ce seperti orang gila, dan menggunakan bayangan naga api penyucian. Barusan,
energi mendalam Murong Yi telah sangat terkuras, dan kekuatan yang bisa dia gunakan sekarang hanya sekitar 70% dari kondisi puncaknya. Di sisi lain, Yun Ce tenang dan tenang, dengan berat pedang di tangan, bagaimana dia masih memenuhi syarat untuk bertarung dengan Yun Ce. Menghadapi perjuangan terakhir Murong Yi, Yun Ce mencibir, tubuhnya bersinar, dan dia memegang pedang raksasa yang berat di tangannya, tetapi kecepatan gerakannya tidak lebih lambat dari sebelumnya. Kemudian tanpa melihat ke arah Murong Yi, dia dengan santai mengangkat pedang berat itu ke atas. Gelombang-gelombang, badai bergulung dalam lolongan. Pedang berat itu tidak menyentuh tubuh Murong Yi, tetapi badai yang luar biasa ini sekarang tak tertahankan bagi Murong Yi. Tubuh Murong Yi langsung terbentur ke atas Fang, hingga dia mencapai ketinggian hampir 10 kaki. Dan Yun Ce tiba-tiba melompat pada saat ini, melompat 10 kaki, roda pedang yang berat itu turun, dan mengenai tubuh Murong Yi dengan keras. Ledakan, Murong Yi jatuh seperti bola meriam, saat platform itu meledak dan meraung, puing-puing berterbangan, dan dia hancur total dari ujung kepala sampai ujung kaki di bawah platform. Tanpa menggunakan pedang yang berat, keduanya bertarung dengan tangan kosong, namun mereka tetap berimbang. Namun begitu pedang berat itu keluar, Murong Yi dikalahkan seperti gunung, ia hancur dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika dia hanya bisa mengendalikan pedang yang berat, Yun Ce pasti tidak akan bisa melakukan ini, tapi Sirius Hellgate Codex ada. Setelah memahami rumus umum, Sirius Hellgate Codex, pedang berat di tangan Yun Ce tidak lagi menjadi pedang berat, melainkan naga marah yang terbangun di langit. Setiap kali dia mengayunkannya, itu akan mengguncang langit, bumi, dan memecahkan batu-batu itu. Dalam tatapan tumpul semua orang, Yun Ce jatuh dari udara dan mendarat di tempat di mana Murong Yi dipukul. Dia menjentikkan pedang berat itu dengan ringan, dan dengan suara ledakan, sebagian besar platform tinggi runtuh, membawa Murong Yi bersama dia. Tubuh Murong Yi juga terbang dan mendarat di depan Yun Ce. Pada saat ini, pakaian Murong Yi terkoyak-koyak dan berlumuran noda darah. Wajahnya benar-benar buram oleh lumpur dan darah. Meski matanya masih terbuka, mereka tidak punya energi, gelap seperti abu. Yun Ce mengambil satu langkah ke depan, menusukkan pedangnya yang berat ke tanah, dan menatap ke arah Murong Yi dengan bangga. Murong Yi, apakah kamu masih ingin bertarung? Jika kamu ingin melanjutkan, aku akan dengan senang hati melakukannya. Kamu, seorang murid istana bagian dalam di tingkat ke-9 Zhengxuan, gunakan aku hanya berhasil mengayunkan pedang beratku 3 kali dengan seluruh kekuatanku. Aku masih memiliki beberapa niat yang belum terpenuhi. Bab 152, tidak perlu bertarung. Qin Wuyu berjalan mendekat, meskipun kamu telah menunjukkan belas kasihan, Murong Yi masih terluka parah dan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Dalam pertempuran ini, Yun Ce, kamu telah memenangkan kemenangan besar. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa jika pedang ketiga Yun Ce tidak berbelas kasihan, kekuatan pedang berat yang tak tertandingi akan cukup untuk menghancurkan Murong Yi menjadi bubur setelah sebagian besar energi dalam yang melindungi tubuhnya telah dihancurkan. Yun Ce menyingkirkan pedang raksasa tuan, berhenti bicara, dan berdiri sambil tersenyum. Seluruh platform tinggi telah menghilang dan berubah menjadi tumpukan reruntuhan bobrok. Wajah semua murid di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Qin Wuyu mengumumkan hasilnya, tetapi tidak ada teriakan keras, sebaliknya, yang ada hanya keheningan. Dalam duel antara Zhengxuan level 2 dan Zhengxuan level 9, perbedaan kekuatan dalam pertempuran ini sangat besar. Di mata semua orang, hasil dari pertempuran ini tidak memiliki ketegangan. Mereka datang hari ini hanya untuk melihat murid-murid batin. Mereka ingin melihat akhir yang menyedihkan dari orang sombong. Mereka menyindir Yun Ce karena terlalu melebih-lebihkan kemampuannya, menertawakan kebodohan dan kebodohannya, dan bahkan memperlakukannya sebagai lelucon selama 3 bulan terakhir. Mereka menyindirnya untuk menikmati IQ mereka sendiri dan rasa superioritas spiritual. Hari ini, fakta mengejutkan yang disajikan kepada mereka mengatakan kepada mereka bahwa mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menertawakan Yun Ce. Orang yang mereka tertawakan selama beberapa bulan sudah berdiri di tempat yang di luar jangkauan mereka. Menatap mereka, mengingat semua sarkasme fasih yang ditujukan pada Yun Ce dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah besar murid luar tersipu, beberapa orang yang baru saja berteriak dan mengejek ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Semua orang menatap kosong pada Yun Ce.
Penghinaan sebelum pertempuran tidak lagi terlihat di mata mereka. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman yang mendalam, yang kemudian berubah menjadi fanatisme dan kekaguman. Setelah melampaui level ke-7 dan mengalahkan lawannya, dia mengayunkan pedangnya yang berat dan mengejutkan seluruh penonton. Pada saat ini, Yun Che bahkan memiliki sentuhan warna mistis di mata mereka. Terutama 3 pedang yang menghancurkan bumi sudah cukup untuk meninggalkan kesan mengejutkan yang bertahan lama pada semua orang. Ini sangat mengagumkan. Aku sebenarnya terus menertawakannya sebelumnya. Ternyata aku yang paling konyol. Petik 2. Alam mendalam sejati tingkat ke-9 bukanlah masalah besar. Suatu hari nanti aku bisa mencapainya, tapi melampaui level ke-7 mengalahkan lawanmu. Ini adalah kekuatan sejati. Saya memperkirakan bahwa saya tidak akan pernah bisa melakukannya seumur hidup saya. Saudara muda Yun ini terlalu menakutkan. Petik 2. Ini Epi sangat keren, ini senjata laki-laki. Bajingan mana yang memberitahuku bahwa Epi itu sampah sebelumnya? Tidak, saya ingin membangun kembali senjatanya. Saya ingin melamar ke paviliun prajurit manusia untuk segera memilih kembali senjata. Seorang murid asing berteriak kegirangan, lalu bergegas menuju prajurit manusia lari ke arah paviliun. Begitu suara ini keluar, banyak orang segera merespons, dan sejumlah besar murid dari rumah luar dan tengah bergegas menuju ke arah paviliun manusia dan militer, takut semua senjata Epi akan dirampok. 3 pedang Yun Che memberi mereka terlalu banyak kejutan, dan juga membuat darah mereka mendidih karena kegembiraan. Hasil akhirnya adalah beberapa senjata Epi di paviliun. Manusia dan senjata darat dirampas dalam waktu kurang dari setengah hari. Qin Wuxiang berdiri perlahan dan menatap Yun Che di lapangan, dengan kegembiraan yang mendalam di wajahnya dan gumaman yang hanya bisa didengarnya, seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh Putri Chang Yue. Benar-benar level 2 Xuan memegang tuan pedang raksasa dan dengan mudah mengalahkan Zheng Xuan level 9. Auranya luar biasa tetapi terkendali. Dia mungkin tampak flamboyan, tetapi sebenarnya keunggulan aslinya tersembunyi jauh di dalam kota. Jenius seperti itu hanya terlihat dalam hidupnya. Dia adalah juga sangat yakin. Ini bukan semua kekuatan Yun Che, lagi pula, setelah Yun Che mengungkapkan pedangnya yang berat, dia hanya mengayunkan 3 pedang. Namun kekuatan dan dominasi yang ditunjukkan oleh ketiga pedangnya ini tidak tertandingi oleh ribuan ayunan pedang ringan. Kemudian, suara Qin Wuxiang yang jelas terdengar, membawa kekuatan penetrasi yang aneh ke seluruh alun-alun pusat. Itu adalah pertempuran yang luar biasa yang mengejutkan semua orang. Yun Che, kamu mengalahkan istana bagian dalam dengan kekuatan mendalam Zheng Xuan level 2. Murid Morongyi telah menguasai pedang raksasa tuan yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun di istana mendalam Blue Wind selama ratusan tahun. Semua orang kagum. Apa yang saya lihat hari ini, saya menyebut Anda pedang ketiga saya di istana mendalam Blue Wind dalam 3 tahun terakhir 100 tahun. Sehari bakat tidaklah terlalu banyak, dan Anda masih muda sekarang, jadi pencapaian Anda di masa depan pasti tidak akan terbatas. Petik 2. Ketika suara Qin Wuxiang terdengar, kebisingan di alun-alun berhenti tiba-tiba. Setiap kata yang dia ucapkan adalah nyaring dan khusyuk. Tidak ada yang mengira itu berlebihan. Mulai hari ini, Anda akan secara resmi menjadi murid Istana Dalam, dan akan menggantikan posisi Morongyi di peringkat Tianxuan Istana Dalam, peringkat ke-73 di peringkat Tianxuan. Dan berdasarkan penampilan Anda hari ini, Anda akan diberikan izin. Anda dapat memasuki Istana Taixuan di Istana bagian dalam kapan saja, dan tidak ada batasan jumlah dan periode keterampilan mistik yang dapat Anda pilih, dan Anda akan diberi hadiah dengan pil transformasi naga skala emas. Wow, begitu Qin Wuxiang mengatakan ini, seluruh tempat menjadi gempar. Anda dapat memasuki Istana Taixuan kapan saja, dan Anda dapat menikmati pilihan tak terbatas dari semua Xuan Gong dan teknik misterius. Dapat dikatakan bahwa hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Istana Blue Wind Xuan. Hadiah ini saja sudah sangat besar. Yang benar-benar membuat semua orang berseru adalah pil transformasi naga skala emas di mulutnya. Pil transformasi naga skala emas adalah ramuan tingkat tinggi yang diketahui dan didambakan semua orang di seluruh kota Kekaisaran Blue Wind. Blue Wind Xuanfu sebagai yang terbesar istana yang mendalam langsung di bawah keluarga kerajaan, tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Namun, dalam 2 tahun, ia hanya dapat memperoleh paling banyak 1 pil transformasi naga skala emas.
Dikatakan bahwa pemurnian pil transformasi naga skala emas membutuhkan hampir 100 jenis bahan obat dan ada lebih dari selusin jenis kristal berharga, dan persyaratan untuk memurnikannya sangat ketat, dan efeknya bahkan lebih mencengangkan. Setelah meminumnya, praktisi misterius di bawah alam spiritual dapat melakukannya. Kekuatan mereka meningkat 1 tingkat dalam semalam. Di masa lalu, pil transformasi naga skala emas dari Istana Mendalam Blue Wind hanya akan diberikan kepada pemain unggulan Istana Mendalam Blue Wind sebelum turnamen pemeringkatan Blue Wind, memungkinkan mereka untuk mengambil langkah maju yang besar sebelum kompetisi. Pertama kali mereka digunakan sebagai hadiah diberikan kepada seorang murid. Namun meski semua murid sangat iri dengan hadiah seperti itu, tidak ada yang menganggapnya berlebihan. Karena penampilan Yunce hari ini benar-benar layak mendapat penghargaan seperti itu. Adapun Murong Yi, yang terbaring di sana, dia, yang merupakan protagonis sejak awal, telah dilupakan saat ini. Semua mata terfokus pada Yunce, dan hanya sedikit orang yang melihatnya sama sekali. Murong Yi bergegas maju, membantu Murong Yi berdiri, mengertakkan gigi dan bersiap untuk pergi. Hanya 2 langkah lagi, sosok Yunce terdengar dari belakang. "Apakah kamu pergi begitu saja?" Murong Yi gemetar dan berbalik dengan susah payah. "Yunce, jangan terlalu sering menggertak orang lain. Sepupuku adalah satu-satunya putra Jenderal Zenbei. Hari ini kamu telah benar-benar menyinggung perasaanku sepupu. Saudaraku, kamu tunggu saja sampai kamu menyesalinya." Wajah Murong Yi tegas dan hatinya berlinang air mata. Dia mengucapkan kata-kata yang kejam, namun tubuhnya menggigil dan jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, faktanya kesenjangan antara dia, seorang yang mengaku jenius, dan Yunce sangat besar. Di depan Yunce, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjilat sepatu, apalagi sombong. "Kakak senior Murong, jangan terlalu gugup. Aku hanya ingin mengingatkan Murong Yi tentang sesuatu." Yunce berkata sambil tersenyum tipis. "Pada awalnya, ketika kami memulai pertarungan, kami mengatakan di depan umum bahwa jika aku kalah, terserah kamu, dan jika kamu kalah, kamu harus berjanji padaku 3 hal, dan itu adalah 3 hal yang tidak akan pernah bisa kamu tolak." Murong Yi, kamu tidak lupakan. Kamu lupa, semua orang yang hadir pada saat itu, aku dapat membantumu mengingat bahwa Tuan Istana Qin juga menyaksikannya di tempat. Petik 2. Kamu. Murong Yi yang terluka parah tiba-tiba berubah menjadi ungu, bibirnya bergetar, lalu dia memutar matanya dan pingsan karena marah. Bayangan putih melintas di depan mata Yunce, dan Feng Bai berdiri di depannya, berdiri di antara dia dan Murong Yi. Pertarungan ini berakhir seperti ini. Ekspresi Feng Bai sangat jelek, tetapi ada senyuman dingin di bibirnya. "Anak muda Yunce, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sayang sekali kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan anak laki-laki liar dari latar belakangku berani menjadi begitu sombong, tetapi mereka akan menderita kerugian besar." Yunce juga mencibir sebagai tanggapan, "Ada banyak orang yang ingin aku menderita kerugian besar, tetapi pada akhirnya, mereka menjadi lumpuh, atau mati. Sekarang, aku sangat menantikannya. Siapa yang ingin aku menderita kerugian besar selanjutnya?" Mata Feng Bai menyipit tajam, dan sedikit rasa dingin muncul di antara alisnya. Dia berbalik dan pergi bersama Murong Yi dan Murong Yi yang tidak sadarkan diri. "Kakak ipar, kakak ipar." Xia Yuanba akhirnya masuk ke dalam kerumunan orang banyak dan bergegas ke depan Yunce dengan susah payah. Wajahnya bersinar merah, dan dia berteriak dengan penuh semangat, "Aku tahu itu, kakak ipar pasti akan menang." "Wow, kakak ipar, kamu telah menjadi sangat kuat sekarang. Aku sangat mengagumimu sekarang." Singkatnya, aku sangat mengagumimu banyak. Jika kakakku tahu bahwa bukan hanya kakak iparnya saja yang sudah tidak ada lagi, dia pasti akan terkejut bahwa seseorang dengan pembuluh darah yang dalam yang cacat telah menjadi begitu kuat. Hehe, Yunce tersenyum bangga. Mendengarkan kata-kata Xia Yuanba, gambaran Perisia King Yue terlintas tak terkendali di benaknya. Setahun telah berlalu sejak klan Xiao berpisah. Selama tahun ini, dia sering memikirkannya. Belum lagi, mereka telah beribadah di surga dan di bumi, memasuki kamar pengantin, dan bertunangan selama 16 tahun. Dia adalah istri dari Yunce, mak komblangnya. Dengan identitas seperti itu, dia ditakdirkan untuk tidak dapat melakukannya, benar-benar melupakan Xia Tiyue. Dia melihat ke satu sisi dan segera melihat 4 orang yang menindas Xia Yuanba sebelumnya di tengah kerumunan.
Begitu keempat orang itu bersentuhan dengan tatapan Yun Che, mereka segera menyusut, dan kemudian mereka semua menunjukkan senyuman yang sangat menyanjung. Mereka awalnya datang untuk melihat Yun Che mempermalukan dirinya sendiri hari ini dan melampiaskan amarah mereka, tapi mereka tidak menyangka bahwa para konspirator di daftar Tianxuan akan semua murid di pemerintahan dipukuli berkeping-keping olehnya. Sekarang, bahkan jika dia memberi mereka 100 keberanian lagi, mereka tidak akan pernah berani menindas Xia Yuanba dengan satu jari, dan mereka akan mencoba yang terbaik untuk menjilatnya. Termasuk beberapa murid yang hadir yang mengenal Xia Yuanba dan biasanya menertawakannya karena kekuatannya yang rendah. Ketika mereka melihat hubungannya dengan Yun Che, mereka merasa menyesal saat itu juga. Sambil berkeringat dingin, mereka diam-diam memikirkan bagaimana cara menunjukkannya, rasa hormat mereka kepada Xia Yuanba. Xia Yuanba meminta maaf dan ingin membangun hubungan baik dengan Xia Yuanba di masa depan. "Saudara Yun, kamu begitu agung dan berkuasa." Seorang pemuda tampan meremas dan berteriak penuh semangat. Yun Xiaofan melihat pemuda yang ditemuinya saat ujian masuk. Yun Che tersenyum, "Kamu memang berhasil bertahan di Xuanfu." "Ya," Yun Xiaofan mengangguk, "terima kasih kepada saudara Yun pada waktu itu. Dengan bantuan Tuan Qin, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti kembali ujian dengan Guru Qin, dan saya berhasil lulus. Jika tidak hanya tidak mungkin bagi saya untuk tinggal di sini, tetapi saya juga harus kembali dengan cedera. Saudara Yun, kamu bukan hanya dermawan terbesarku, kamu adalah idolaku. Selama 5 tahun ini di Xuanfu, aku akan menjadikanmu tujuan tertinggiku." "Haha, ayo, istana luar hanyalah tempat tinggal sementaramu, milikmu tujuannya adalah istana bagian dalam." Petik 2, "Saya pasti akan bekerja keras." "Ya," Yun Xiaofan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas. Dari luar, melihat Yun Che yang menjadi fokus penonton, Lan Suerwo benar-benar melepaskan hatinya yang selama ini dia pegang, dan menunjukkan senyuman yang sangat nyaman di wajahnya. Dia sendiri tidak bisa melihat betapa lembut dan cantiknya dia, senyuman ada pada saat ini, dan di dalam hatinya, dia merasakan lebih banyak lagi. Itu dipenuhi dengan rasa bangga yang mendalam yang bahkan dia tidak menyadarinya. Dia sudah lama berteman dengan Yun Che, dan dia tahu bahwa Yun Che bukanlah orang yang berbicara omong kosong atau melebih-lebihkan kemampuannya, dan bahwa dia memiliki kemampuan luar biasa untuk bertarung di level yang lebih tinggi, tidak memiliki sikap pesimis terhadap pengangkatannya dengan Murong Yi. Tapi aku tidak pernah menyangka Yun Che akan sekuat itu sekarang. Dia tidak hanya mengalahkan Murong Yi, tapi dia juga mengalahkannya dengan cara yang menghancurkan. Namun ketika kegembiraan itu berlalu, kekhawatiran yang mendalam mulai menjalar di hatinya. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa yang mungkin terjadi setelah konfrontasi ini. Changfeng Xuanfu berada langsung di bawah keluarga kerajaan, membina bakat generasi muda untuk keluarga kerajaan Changfeng, dan mengembangkan pilar dan landasan masa depan keluarga kerajaan. Dalam arti tertentu, itu juga merupakan wajah bangsawan. Jika seorang murid memasuki istana bagian dalam, namanya akan dikenal di seluruh kota kekaisaran, karena mereka yang dapat memasuki istana bagian dalam akan memiliki prestasi yang sangat tinggi di masa depan, tanpa kecuali. Namun, seorang murid yang berada di alam mendalam sejati tingkat kedua dan dapat sepenuhnya mengalahkan alam mendalam sejati tingkat ke-9, dan yang baru berusia 17 tahun. Sungguh jenius yang tiada taranya. Setidaknya dalam beberapa ratus tahun terakhir, belum pernah ada orang yang begitu berbakat dan menakjubkan di Blue Wind Mendalam Palace. Dia baru berusia 17 tahun dan pencapaiannya di masa depan sungguh tak terbayangkan. Tidak ada keraguan bahwa nama Yun Che akan menyebar ke seluruh kota hanya dalam beberapa hari, dan bahkan menimbulkan sensasi di kota. Hal ini akan memberinya perhatian dan pujian yang besar, dan pada saat yang sama, ia juga akan terjerumus ke dalam berbagai pusaran opini publik. Tapi bukan ini yang paling dikhawatirkan Lan Suerwo. Yang dia khawatirkan adalah kedua saudara laki-lakinya, Pangeran Changlin dan Pangeran ketiga Changshuo. Dia percaya bahwa mereka pasti akan merayu Yun Che, dan mereka pasti akan merayu Yun Che lebih ganas daripada murid dalam lainnya, bahkan 10 murid teratas di peringkat Tianxuan. Bab 153. Pertarungan antara Yun Che dan Murong Yi akhirnya terselesaikan. Hasil duel ini di luar dugaan semua orang dan mengejutkan pikiran semua orang. Kemudian, tanpa ketegangan apapun, nama Yun Che menyapu seluruh Blue Wind Mendalam Palace dan bahkan seluruh Blue Wind Imperial City seperti badai.
Zheng Xuan level 2 mengalahkan Zheng Xuan level 9 secara langsung, ini saja sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di kota. Dan Yun Ce baru berusia 17 tahun, dan dia dapat mengendalikan pedang raksasa tuan yang belum pernah berhasil dikendalikan oleh siapapun selama ratusan tahun dengan kekuatan mendalam dari tingkat kedua Zheng Xuan. Ini menambah sedikit warna legendaris pada Yun Ce. Untuk sementara waktu, aura yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke Yun Ce dalam berbagai rumor, seperti, bintang paling naik daun di Blue Wind Mendalam Palace, orang paling berbakat di Blue Wind Mendalam Palace dalam ratusan tahun, dapat melampaui hampir satu, monster tak tertandingi yang menantang alam besar, dan bahkan kata-kata yang dilebih-lebihkan seperti, pilar masa depan keluarga kerajaan Blue Wind. Dalam semalam, Yun Ce berubah dari tidak dikenal menjadi hampir semua orang di kota. Ketika berbagai versi rumor menyebar, ia menjadi objek kecemburuan dan pemujaan bagi banyak praktisi muda yang mendalam. Namun, Yun Ce sama sekali tidak menyadari semua ini. Setelah pertarungan dengan Murong Yi berakhir, Yun Ce ditarik kembali ke kediamannya oleh Lan Suerwo. Trauma pada tulang rusuk Yun Ce cukup serius, lukanya hampir setengah kaki panjangnya, dan darah yang tumpah menodai sebagian besar jas putihnya menjadi merah. Setelah Lan Suerwo membersihkan lukanya, dia dengan hati-hati mengoleskan salep yang telah disiapkan sebelumnya, dan kemudian membalutnya dengan perban tebal. Meski lukanya tidak separah yang dia duga, luka mengejutkan dan noda darah masih membuat jantungnya berdebar-debar. Kakak senior, jangan khawatir, cederanya tidak besar. Ini akan segera sembuh, kata Yun Ce sambil tersenyum. Dengan teknik Buddha Tao di tubuh saya, bahkan jika separuh hidup saya dihancurkan oleh peri kecil, saya dapat pulih dalam waktu kurang dari 10 hari, belum lagi cedera ringan ini. Selama seluruh proses, dia menatap Lan Suerwo dengan mata lembut. Gerakan Lan Suerwo sangat tersentak-sentak. Terlihat jelas bahwa dia jarang, bahkan membersihkan luka atau mengoleskan obat untuk orang lain. Hal ini membuat seluruh tubuhnya dipenuhi kehangatan. Hanya saja baju baru yang dibuatkan kakak senior untukku ternoda, kata Yun Ce dengan sangat tertekan sambil mengambil pakaian latihan yang berlubang besar dan berlumuran darah. Tidak masalah, aku bisa membuatkan beberapa lagi untukmu, selama kamu tidak memiliki masalah serius. Setelah mengikat simpul terakhir dari perban, Lan Suerwo sudah meneteskan keringat. Dia masih ingat dengan jelas saat Yun Ce terkena tombak Murong Yi, dia merasa hatinya tiba-tiba jatuh ke jurang yang dalam. Meskipun cedera Yun Ce sekarang membuatnya merasa tertekan, itu juga membuatnya merasa seperti telah kembali ke surga. Benarkah? Mendengar perkataan Lan Suerwo, Yun Ce tiba-tiba tertawa bahagia. Ini adalah janji yang hanya bisa dibuat oleh seorang gadis kepada suaminya, kakak senior. Apakah kamu akhirnya bersedia bersamaku? Gelombang, wajah Lan Suerwo tiba-tiba ternoda oleh awan merah, dan pikirannya menjadi bingung. Dia menggigit bibirnya dan mencoba untuk menjaga wajah tetap lurus dan berkata, kamu sudah menikah, pria kecil yang berselingkuh. Aku tetap tidak melakukannya, bahkan sempat menyalahkanmu karena telah menyinggung perasaanku sebelumnya, tapi kamu masih berani melangkah lebih jauh. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menciumku diam-diam lagi. Kamu tidak boleh menciumku diam-diam. Maksudnya, kamu bisa menciumku secara terbuka. Yun Ce tersenyum. Ketika dia bangun, wajah serius Lan Suerwo tidak menakutkan sama sekali, tapi lebih imut dan centil daripada seorang gadis kecil. Lan Suerwo, yang benar-benar kosong dalam hal emosi, adalah lawan Yun Ce. Kata-kata Yun Ce membuatnya semakin bingung. Sebelum dia sempat memikirkan apa yang harus dia katakan, tangannya tiba-tiba terasa hangat, dan dia merasa pingsan, aroma keringat. Tangan kecilnya dipegang lembut oleh Yun Ce. Di depan matanya, wajah Yun Ce dengan senyum hangat semakin dekat dan dekat. Nafas pria yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat datang perlahan. Apa yang akan kamu lakukan? Lan Suerwo tanpa sadar mundur dan berkata dengan panik. Kami melakukan ciuman rahasia sebelumnya, dan itu adalah kesalahanku karena aku menakuti kakak perempuan senior. Oleh karena itu, untuk memberikan kompensasi kepada kakak perempuan senior, aku perlu mencium kakak perempuan senior lagi dengan serius, kata Yun Ce lembut, dan setiap kata membuat Lan Sue merasa jantung Ruo berdetak lebih cepat, dan dalam keadaan linglung, wajah Yun Ce sangat dekat, dan dia bisa dengan jelas merasakan nafas hangatnya membelai wajahnya. Jika dia tidak bergeming, detik berikutnya, bibirnya akan dicium olehnya lagi. Suara nalar memberitahunya bahwa dia harus segera menghindarinya,
tapi wanita tidak pernah menjadi makhluk yang berakal. Detak jantungnya semakin cepat, dan rona merah di wajahnya telah menyebar ke leher Sue, tapi dia masih tidak bisa bergerak untuk menghindarinya. Karena jauh di lubuk hatinya, dia tidak menolak pelanggaran, semacam ini di sebaliknya, dia merasakan harapan dan keinginan yang tidak bisa dia mengerti. Tiba-tiba, dia merasakan bibir lembutnya akhirnya tertutup lembut, dan pinggang rampingnya diam-diam dipegang oleh sebuah lengan. Tubuhnya menegang, pandangannya menjadi semakin kabur, lalu dia diam-diam menutup matanya. Dengan keras, pintu kamar dibuka, dan suara hangat terdengar sambil tertawa, hahaha. Nak Yunche, kamu melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Kamu benar-benar mengejutkanku lagi. Jadi tidak peduli apa, aku harus memberimu pil transformasi naga skala emas ini secara pribadi. Qin Wuyu melangkah masuk dengan hembusan angin, tepat di tengah raungan, dia berhenti tiba-tiba seolah-olah dia terhalang oleh batu, dan matanya langsung terbuka lebih lebar dari mata banteng. Di depan matanya, Yunche telanjang dari pinggang ke atas, dengan perban yang dibalut pinggangnya, dan lengan kirinya erat memegang pinggang Lan Sueruo setipis pohon willow. Kalian berdua yang berciuman saling jatuh cinta. Ah! Lan Sueruo menjerit dan melepaskan diri dari pelukan Yunche seperti kilat, berbalik karena bingung, menutupi wajahnya dengan tangannya, pipi cantiknya memerah. Yunche masih tenang, dia menjilat sisa aroma di sudut mulutnya, dan berkata dengan serius, Guru Qin, kamu di sini. Aku. Qin Wuyu, salah satu kepala instruktur bermartabat dari istana mendalam angin biru, mulutnya bengkok dan matanya menyipit, wajahnya tampak ketakutan, dan dia tergagap ketika dia berbicara, aku, ayo pergi. Kami pergi ke tempat yang salah, kamu, lanjutkan. Kata Qin Wuyu sambil mundur. Ketika dia mundur ke pintu, dia tersandung keras di ambang pintu dan hampir terjatuh dari pintu. Dia akhirnya berdiri teguh, tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat lagi, dan pergi seolah melarikan diri. Yunche tercengang saat melihat rangkaian tindakan ini, dan berkata dengan suara rendah, kamu sudah sangat tua, kenapa kamu tidak melihat aku dan kakak perempuanku bermesraan? Sungguh merepotkan. Ah, baiklah, kakak perempuan, ayo lanjutkan. Siapa? Siapa yang ingin melanjutkan bersamamu? Aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan mengabaikanmu. Lan Sueruo meraih Yunche yang robek dan berlumuran darah, pakaian latihan dengan satu tangan, habis dengan wajah memerah, dan tertinggal aromanya samar. Yunche tidak mengejarnya, dia mengulurkan tangannya dan menekan bibirnya, tertawa bahagia, dan berbisik pada dirinya sendiri, jadi, tingkat pesona seorang pria sama sekali tidak ada hubungannya dengan apakah dia sudah menikah. Yunche berdiri, aku menemukan beberapa pakaian dan memakainya. Lalu dia berjalan ke pintu, dan saat dia hendak menutup pintu, dia melihat Qin Wuyu kembali dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Instruktur Qin, apakah kamu pergi ke tempat yang salah kali ini? Yunche berkata sambil tersenyum. Kamu anak nakal. Qin Wuyu menggerakkan sudut mulutnya, lalu tiba-tiba menghela nafas panjang, masuk ke kamar, duduk di meja, mengambil teko di atas meja, dan menuang minuman untuk dirinya sendiri, secangkir teh, lalu meminumnya dalam sekali teguk. Di mata Yunche, tindakan ini sepertinya berusaha menenangkan kepanikan. Guru Qin, apakah Anda datang secara pribadi untuk memberi saya pil transformasi naga skala emas? Yunche duduk di hadapan Qin Wuyu dan bertanya dengan sadar. Qin Wuyu tidak mengangguk, tetapi memelototinya, dan berkata dengan nada yang aneh, 3 bulan lalu, kamu mengatakan bahwa kamu dan Sueruo, tidur bersama. Aku masih 90% ragu, tidak. Memikirkanmu, kamu. Dia benar-benar tidak bisa menemukan apapun untuk dikatakan kepada Yunche. Dia tahu dengan jelas siapa Lan Sueruo. Terlepas dari identitasnya, penampilannya juga menakjubkan. Dia tahu terlalu banyak talenta muda yang mengejarnya selama bertahun-tahun. Di antara mereka, Murong Ye berada di peringkat terbawah dalam hal kondisi keseluruhan. Tidak aktif. Namun meskipun Lan Sueruo lembut dan lemah lembut kepada semua orang, dia tidak pernah memiliki kontak atau hubungan dekat dengan pria manapun. Ada terlalu banyak hal di hatinya, dan dia tidak memikirkan hal ini sama sekali. Tanpa diduga, Yunche, seorang anak laki-laki yang tidak hanya luar biasa berbakat dan tak terduga setiap saat,
tapi juga ahli dalam menjemput anak perempuan, berhasil menangkap Lan Suerwo dalam waktu kurang dari setengah tahun. Poin kuncinya adalah Yun Che tidak memiliki latar belakang, bahkan saudara, dia 2 tahun lebih muda dari Lan Suerwo, dan dia sudah menikah. Menurut pendapat Qin Wuyu, ini benar-benar sangat tidak ilmiah. Aku menyukai kakak senior Suerwo, dan kakak senior Suerwo juga menyukaiku. Bukankah ini hal yang normal? Kata Yun Che dengan sangat tenang. Qin Wuyu menggelengkan kepalanya, menatap langsung ke mata Yun Che, dan berkata, "Kalau begitu, tahukah kamu apa identitas dan latar belakang Suerwo?" Yun Che terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Tapi di masa lalu sikap dan temperamen kakak perempuan, dan saya telah berkali-kali merasa bahwa senior Suerwo harus memiliki status yang sangat terhormat. Namun, saya tidak bertanya, saya juga tidak sengaja bertanya. Jika dia tidak ingin saya tahu, saya hanya akan membiarkannya tahu jika aku bertanya. Dia dalam masalah, dia akan memberitahuku jika menurutnya ini saat yang tepat. Yang perlu aku tahu adalah dia tidak akan menyakitiku. Kamu berani melakukan ini padanya tanpa mengetahui identitasnya. Titik. Kamu, sungguh. Qin Wuyu menghela nafas lagi, menggaruk kulit kepalanya dengan bingung, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Karena dia belum memberitahumu, izinkan aku memberitahumu. Meskipun, saya akui bahwa Anda adalah seorang jenius sekali dalam 1 abad. Bukan hanya saya, tetapi juga saudara lelaki saya Qin Wuxiang sangat terkejut dengan penampilan Anda hari ini. Namun, Anda sekarang terlalu muda dan hanya seekor elang. Di masa muda generasi, bahkan jika Anda adalah pemimpin yang layak di seluruh kekaisaran angin biru, tetapi berapapun usia Anda, kekuatan Anda masih di bawah, di panggung yang sangat besar, Anda tidak memiliki kemampuan untuk membuat gelombang nyata." Petik 2. Saya berharap setelah mendengarkan apa yang saya katakan selanjutnya, Anda akan memikirkan baik-baik kemampuan Anda sendiri, dan kemudian mempertimbangkan apakah Anda memiliki cukup kemampuan dan keberanian untuk menghadapi apa yang mungkin harus Anda hadapi. Jika Anda merasa bisa, jangan takut dan takut akan konsekuensinya, maka lakukan saja yang terbaik untuk melindungi Suerwo. Jika kamu tidak memiliki kesadaran yang cukup, maka silakan mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri darinya. Demi masa depannya, dan terlebih lagi demi masa depanmu, hidupnya sendiri. Petik 2. Kata-kata Qin Wuyu, dia mengatakannya dengan sangat serius, dan hati Yun Che menjadi tenang. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan serius, "Identitas kakak senior Suerwo, apa itu?" Qin Wuyu berkata dengan jelas, "Chang Yue, di putri tunggal Kaisar Chang Feng, satu-satunya putri keluarga kerajaan Chang Feng. Berjudul, Putri Chang Yue." Petik 2. Ekspresi Yun Che tiba-tiba menegang, dan matanya bergetar hebat. Nama Lan Suerwo berasal dari ibu mertuanya. Nama keluarga ibu mertua putri Chang Feng adalah Lan. Dia meninggal ketika dia berusia 14 tahun. Sebelum kematiannya, dia diganti namanya menjadi Suerwo, dengan harapan bahwa dia akan semurni dan tanpa celah seperti salju, jauh dari dunia kotor dan berisik. Mungkin pada saat itu, ibu mertuanya telah menyadari krisis yang akan terjadi di keluarga kerajaan, dan berharap putri Chang Yue dapat menjauh darinya, kekacauan dan melindungi dirinya sendiri. Bab 154. Putri Chang Yue, dia sebenarnya, Putri Chang Yue, gumam Yun Che linglung. Sebagai warga Kekaisaran Angin Biru, Yun Che pasti tahu nama Putri Chang Yue. Kaisar Chang Feng Chang Wanhe saat ini memiliki 7 putra dan 1 putri. Putra mahkota adalah Pangeran Changlong, Changlin, dan putri satu-satunya adalah Putri Chang Yue, Chang Yue. Ketika ia masih muda, Kaisar dan Putri adalah makhluk legendaris. Meskipun ia dan Xiao Lingqi sering berfantasi tentang seperti apa Kaisar dan Putri itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari mereka akan bersentuhan dengan mereka. Sebagai seorang anak laki-laki, ia selalu memiliki fantasi khusus tentang Putri, karena gelar Putri melambangkan kebangsawanan, keanggunan, dan kecantikan, serta merupakan wanita paling sempurna dan mulia di dunia. Yun Che tidak pernah menyangka bahwa Lan Suerwo akan menjadi Putri Chang Yue yang, seperti banyak pria lainnya, telah rindukan dan impikan berkali-kali ketika dia masih kecil. Dia yakin bahwa status Lan Suerwo pasti sangat mulia, tapi dia tidak pernah menganggapnya sebagai putri. Karena sang putri lahir di keluarga kerajaan dan merupakan satu-satunya putri kaisar,
dia pasti sangat lembut dan mendominasi, tetapi tidak ada jejak ini di Lan Suerwo, hanya kelembutan dan kebaikan. Dia sangat baik kepada semua orang, tidak pernah sombong, dan tidak pernah mendiskriminasi atau meremehkan siapapun. Ketika dia melihat orang lain dalam kesulitan, dia akan segera ingin membantu. Temperamen ini, dan perasaan di dalam hatinya gambaran Putri Chang Yue benar-benar berbeda. Pada dasarnya, dia lebih damai dan mudah didekati dibandingkan perempuan lain dari keluarga resmi. Dia adalah Putri Chang Yue, dan dia hanyalah seorang pengembara dari kota Liuyun kecil tanpa latar belakang, tanpa pengaruh, dan tanpa kerabat. Mengapa dia memperlakukan dirinya sendiri seperti itu? Karena dia adalah Putri Chang Yue, mengapa dia ada di Crescent City saat itu? Yun Ce berkata dengan linglung. Qin Wuyu tidak menjawabnya secara langsung, tetapi malah bertanya, Yun Ce, apakah kamu tahu situasi keluarga kerajaan Blue Wind saat ini? Yun Ce berpikir sejenak dan sedikit mengangguk. Kamu tahu sedikit, kakak senior Sikong secara singkat memberitahuku sebelumnya. Tampaknya kaisar sedang sakit parah, dan Pangeran Changlin serta Pangeran ketiga Changsuo diam-diam bersiap untuk bersaing memperebutkan posisi kaisar berikutnya, dan mereka telah terhubung dengan Sekte Xiao dan klan Fentian masing-masing. Setelah mengatakan ini, Yun Ce merasakan simpul di hatinya, kaisar sakit parah. Tidak heran selalu ada kesedihan mendalam yang tersembunyi di kedalaman matanya, itu sebabnya. Itu benar, Qin Wuyu mengangguk, lalu menjelaskan secara detail. Sekitar 3 tahun yang lalu, kaisar tiba-tiba jatuh sakit dan tidak mampu untuk jatuh sakit. Para dokter kekaisaran di istana tidak berdaya. Kemudian, saya mengundang Gu Qiuhong, dokter ajaib nomor 1 yang diakui di Kekaisaran Angin Biru, untuk mendiagnosis dan mengobati kaisar. Diambil kesimpulan bahwa kaisar terlalu banyak bekerja, seluruh tubuhnya sudah menderita penyakit tersembunyi. Kemudian dia tertular angin dan pilek, yang menyebabkan semua penyakit tersembunyi berjangkit dan merusak sumber kehidupannya. Sebagai akibatnya, vitalitasnya menjadi sangat lemah. Tidak ada obat untuk kerusakan garis hidup, jadi dia hanya bisa mengonsumsi suplemen. Tidak ada cara lain untuk memberi makan dirinya sendiri siang dan malam. Penyakit tersembunyi selama bertahun-tahun. Tanda tanya, darah kehidupan yang terluka. Yun alis Ce tiba-tiba berkerut. Apakah ada penyakit seperti itu? Kemudian, lusinan dokter terkenal dari seluruh negeri diundang, dan mereka menyimpulkan bahwa kaisar tidak sakit sama sekali, tetapi hanya lemah. Dan kesimpulan ini semuanya menunjukkan kebenaran dari apa yang dikatakan oleh dokter ajaib Gu Qiuhong. Dan Gu Qiuhong dia juga mengatakan bahwa tidak ada obat untuk kerusakan pada pembuluh darah kehidupannya. Jika dia dirawat dengan baik hingga sehat kembali, kaisar dapat hidup hingga 5 tahun. Sebagai dokter jenius pertama di Kekaisaran Angin Biru, Gu Qiuhong tidak pernah berbohong tentang keterampilan medisnya, dan sekarang 3 tahun telah berlalu, artinya, sisa masa hidup kaisar hanya paling lama 2 tahun. Bulan lalu, saudara laki-laki saya pergi ke istana untuk menemui kaisar. Ketika dia datang kembali, dia mengatakan bahwa kulit kaisar sangat buruk dan nafasnya lemah. Apalagi 2 tahun, sulit untuk mengatakan apakah itu bisa bertahan selama setahun. Yun Ce, sejak garis hidup, kaisar, adalah rusak dan dia terbaring di tempat tidur, asap dan awan muncul di keluarga kerajaan. Pangeran Changlin mulai memberikan saran halus untuk meminta kaisar menyerahkan tahta kepadanya sesegera mungkin. Pangeran ketiga, Changsuo, telah mendambakan tahta untuk waktu yang lama. Pada awalnya, ada berbagai perkelahian rahasia antara keduanya, tetapi ketika pertarungan meningkat, itu berubah menjadi pertarungan terbuka yang diketahui semua orang di kota Kekaisaran Changfeng. Pangeran memiliki pangeran kedua dan pangeran ketujuh. Pangeran memiliki pangeran kedua dan pangeran ketujuh, dukungan pangeran, sedangkan pangeran ketiga mendapat dukungan dari pangeran keempat, pangeran kelima, dan pangeran keenam. Keduanya menggunakan berbagai cara untuk memenangkan kekuatan di istana dan bahkan mengikis kekuatan inti kaisar selangkah demi selangkah. Kedua belah pihak memiliki selalu seimbang, dan tidak ada yang bisa sepenuhnya mengalahkan siapapun. Petik 2. Awalnya, perebutan tahta seperti ini adalah hal yang normal dalam keluarga kerajaan. Hampir setiap kaisar baru akan memiliki pendahuluan sebelum dia berhasil. Kaisar selalu membiarkannya pergi, tapi yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah sang pangeran untuk menekan kekuatan pangeran ketiga Changsuo. Changlin sebenarnya meminjam kekuatan dari Sekte Xiao untuk bersaing dengannya,
Pangeran ketiga Changsuo juga meminjam kekuatan dari Sekte Xiao, kekuatan klan surga yang terbakar. Aduh, Qin Wuyu berkata, panjang. Sambil menghela nafas, dia berkata, Sekte Xiao dan klan surga yang terbakar selalu memiliki ambisi tersembunyi dan mendambakan kekuatan untuk mengendalikan dunia. Keluarga kerajaan telah berhati-hati untuk berurusan dengan mereka selama bertahun-tahun. Selain itu, keluarga kerajaan memiliki hubungan baik dengan Villa Tianjian. Dengan Tianjian, karena keterbatasan villa, Sekte Xiao dan klan surga terbakar tidak berani untuk benar-benar merebut kekuasaan keluarga kerajaan. Tapi inisiatif mereka untuk merebut dan inisiatif keluarga kerajaan untuk meminjam kekuasaan mereka adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dalam konsep yang terakhir, mereka dapat menggunakan Changlin atau Changlin agar Suo akan menyusupkan pengaruhnya ke dalam keluarga kerajaan sedikit demi sedikit. Pada saat itu, meskipun keluarga kerajaan akan tetap memiliki nama keluarga Chang, kedaulatan akan dikendalikan oleh Sekte Xiao atau klan Ventian. Bahkan Villa Tianjian tidak bisa berkata apa-apa. Jika kamu mengatakannya seperti itu, kemungkinan besar Sekte Xiao dan klan surga terbakar berinisiatif merayu Changlin dan Changsuo. Kata Yun Ce dengan tenang. Itu benar. Qin Wuyu mengangguk. Kaisar sangat marah ketika dia mengetahui semua ini, tetapi sudah terlambat. Karena pada saat itu, apakah itu putra mahkota Changlin atau pangeran ketiga Changsuo, pengaruhnya telah menyebar ke seluruh penjuru istana kekaisaran, bahkan jika dia adalah ayah mereka, dia tidak dapat lagi diguncang dengan paksa, apalagi Sekte Xiao dan klan langit terbakar secara diam-diam membantu mereka di kedua sisi. Bahkan jika kaisar tidak memiliki kekuatan inti yang mengakar dan perlindungan Villa Tianjian, Pangeran Changlin dan Pangeran ketiga Changsuo mungkin telah memaksanya turun tahta. Berbicara tentang ini, wajah Qin Wuyu dipenuhi amarah. Setelah dia tenang, ekspresi tertekan muncul lagi di wajahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Pangeran Changlin dan Pangeran ketiga Changsuo telah menjadi protagonis keluarga kerajaan, sementara kaisar telah terbaring di istana sepanjang tahun dan telah hampir dilupakan. Putra ketujuh kaisar di antara gadis-gadis itu, pada akhirnya, satu-satunya yang benar-benar peduli padanya dan tinggal bersamanya adalah putri satu-satunya, Putri Chang Yue. Aduh, 3 tahun terakhir ini sungguh berat dia. Untungnya baginya dia hanya seorang gadis, tanpa kekuatan atau ancaman apapun. Kalau tidak, dia mungkin diam-diam dianiaya oleh putra mahkota dan pangeran ketiga. Sayangnya, dia ingin menghentikan putra mahkota dan pangeran ketiga dari memikat serigala ke dalam rumah, kata Yun Ce sambil mengerutkan kening. Dia mencoba, tetapi menyerah karena tidak mungkin dia menghentikannya. Qin Wuyu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dalam pertempuran ini, Blue Wind Xuanfu kami berdiri di tempat netral dan hanya setia kepada kaisar, waktu, dan telah menjadi satu-satunya pendukung Putri Chang Yue. Namun, keinginan para murid berada di luar kendali kita. Lebih dari setengah dari 100 murid di istana bagian dalam telah dimenangkan oleh putra mahkota Changlin dan pangeran ketiga Changsuo, termasuk Feng Bufan, yang berada di peringkat kedua dalam peringkat Tianxuan, dan Fang Feilong, yang berada di peringkat ketiga. Putri Chang Yue, yang mengetahui bahwa kekuatannya rendah dan tidak dapat menghentikan ambisi putra mahkota dan pangeran ketiga, tinggal bersama kaisar. 2 tahun lalu, dia untuk memuaskan penyesalan kaisar, dia bergabung dengan istana mendalam angin biru sebagai Lan Sueruo, dan pergi sebulan kemudian. Kemudian dia meninggalkan kota kekaisaran dan mengunjungi semua cabang utama kota istana mendalam di negara ini, mencari seseorang yang bisa membantu ayahnya. Orang yang memenuhi keinginannya. Setelah mengatakan ini, Qin Wuyu menatap Yun Ce dengan penuh perhatian. Apakah aku orang yang dia cari? Yun Ce berkata, tanpa ekspresi di wajahnya, apa keinginan ayahnya? Mengapa kamu memilihku? Menurutmu mengapa aku dapat membantu ayahnya mewujudkan keinginan ini? Pertempuran peringkat angin biru. Qin Wuyu mengucapkan 5 kata dengan tenang. 5 kata ini membuat hati Yun Ce tiba-tiba bergetar, dan dia berseru, mungkinkah? Adu gelombang-gelombang, Qin Wuyu menghela nafas lagi, dan ekspresinya berubah ketika dia menyebutkan turnamen peringkat angin biru. Merasa sangat sedih, dia berdiri, berjalan ke jendela bambu dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata perlahan, berbicara tentang Blue Wind mendalam istana. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah istana mendalam terbesar di seluruh kekaisaran angin biru yang didirikan oleh Blue keluarga kerajaan angin. Ini adalah tempat impian bagi para praktisi muda yang tak terhitung jumlahnya untuk mengolah misteri. Namun,
Ada banyak sekte di Kekaisaran Angin Biru dan ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Di mata sekte-sekte besar itu, istana mendalam Blue Wind milikku adalah hanya lelucon. Kompetisi pemeringkatan Blue Wind, asli istilahnya setiap 10 tahun sekali, dan kemudian dikurangi menjadi setiap 5 tahun sekali. 100 tahun yang lalu, dikurangi lagi menjadi setiap 3 tahun sekali. Dari akhir tahun turnamen pemeringkatan Blue Wind yang pertama, sudah tepat 99. Keluarga kerajaan, Blue Wind adalah inti dari kekuatan politik negara, tentu saja mereka akan diundang di setiap sesi, tetapi dalam 99 sesi terakhir, tidak ada seorang pun dari keluarga kerajaan Blue Wind telah mampu masuk 100 besar, tidak pernah. Benar-benar sebuah lelucon dan penghinaan. Dan Kaisar saat ini ketika dia naik tahta, keinginan terbesarnya adalah melihat keluarga kerajaan Blue Wind masuk ke dalam 100 besar dalam turnamen peringkat Blue Wind pada masa pemerintahannya. Namun, setelah naik tahta selama hampir 20 tahun dan mengalami 6 turnamen peringkat Blue Wind, keinginannya ini tidak pernah terwujud. Sekarang hidupnya akan segera berakhir, ini telah menjadi penyesalan seumur hidup. Untuk membantu Kaisar mewujudkan keinginan ini sebelum kematiannya, Putri Chang Yue meninggalkan keluarga kerajaan untuk mencari seseorang yang dapat mewakili keluarga kerajaan dan memenangkan keinginan sebelumnya. Ratusan praktisi mendalam yang jenius. Setelah 2 tahun, dia memilihmu. Petik 2, ... Jadi, itu saja. Mengapa Lan Sueruo begitu baik padanya, bahkan mempertaruhkan risiko besar untuk menyelamatkannya, adalah sebuah pertanyaan. Dia akhirnya melepaskan ikatannya. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya ketika dia mengetahui kebenarannya. Keluarga kerajaan Chang Feng memiliki keterampilan misterius khusus yang disebut teknik hati kaisar. Hanya mereka yang memiliki darah bangsawan dan hati yang murni yang dapat mempraktikkannya. Di antara 7 pangeran dan 1 putri, Putri Chang Yue adalah satu-satunya yang menguasai teknik hati kaisar. Teknik hati kaisar, orang sepertimu bisa menggunakan rahasia hati kaisar untuk melihat takdir dan keberuntungan seseorang sampai batas tertentu. Putri Chang Yue pasti telah melihat nasib dan keberuntungan luar biasa dalam dirimu melalui rahasia hati kaisar. Karena penampilanmu yang luar biasa di istana mendalam bulan baru, aku memilihmu tanpa ragu-ragu. Yun Che, sekarang, apakah kamu mengerti apa yang kumaksud dengan pencerahan? Qin Wuyu berbalik dengan penuh arti. Saya pada dasarnya mengerti. Setidaknya, untuknya, saya ingin mewakili keluarga kerajaan di turnamen peringkat Blue Wind. Ekspresi Yun Che kusam, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tidak, ini saja bukanlah sebuah kebangkitan. Lagi pula, berpartisipasi dalam turnamen peringkat Blue Wind hanya tentang sukses atau gagal, bukan hidup atau mati. Qin Wuyu melanjutkan, 2 tahun lalu, alasan mengapa Putri Chang Yue meninggalkan In di kota kekaisaran, menemukan orang yang tepat hanyalah salah satu alasannya. Alasan yang lebih penting adalah, untuk melarikan diri dari orang yang mengerikan. Petik 2, siapa? Yun Che mengangkat kepalanya sedikit. Tempat keempat dalam turnamen pemeringkatan Blue Wind terakhir, putra tertua dari Master Klan Fentian Fen Duanhun, dan Fen Juecheng dari Tuan Muda Klan Fentian. Not, putra ketiga Fen Duanhun, Fen Juecheng, 22 tahun, Fen Juebi, 19 tahun, Fen Juechen, 17 tahun. Bab 155. Mengapa kamu menghindari orang ini? Meskipun dia sudah menebak alasannya dengan samar, Yun Che masih bertanya dengan alis yang dalam. Pada pertandingan ranking Chang Feng yang lalu, Putri Chang Yue datang untuk menonton langsung pertandingan tersebut. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang penampilan dan tingkah laku Putri Chang Yue. Saat itu, Putri Chang Feng mengenakan pakaian mewah berwarna kemerahan dan mengenakan pakaian berwarna ungu emas mahkota Phoenix. Meskipun dia masih muda, tapi dia sudah memukau penonton, membuat pahlawan muda kuat yang tak terhitung jumlahnya dari sekte terpesona olehnya, termasuk Fen Juecheng. Setelah turnamen peringkat Blue Wind yang terakhir, Fen Juecheng dan alih-alih kembali ke segera membakar klan surga, dia datang langsung ke kota kekaisaran Chang Feng, bertemu dengan kaisar, dan melamar kaisar untuk menikahi Putri Chang Yue. Pada saat itu, kaisar tidak setuju, tetapi dia tidak menolak, karena Putri Chang Yue masih muda. Itu adalah alasan yang kecil tapi bijaksana. Faktanya, kaisar sudah tergerak pada saat itu. Bagaimanapun,
Fen Juecheng adalah tuan muda dari klan surga yang terbakar dan sangat mungkin untuk menggantikan klan surga yang terbakar sebagai tuan di masa depan. Jika Putri Changfeng menikah dengannya, dia akan menjadi tuan masa depan klan surga terbakar. Nyonya, statusnya lebih tinggi daripada ratu keluarga kerajaan. Tidak diragukan lagi itu adalah rumah yang sangat baik. Perselisihan antara pangeran dan pangeran ketiga sama sekali tidak mungkin untuk menyakitinya. Itu bahkan akan menambah lapisan bakar diri lagi pada keluarga kerajaan. Perlindungan Tianmen. Bagaimanapun, Putri Chang Yue adalah seorang putri dan menikah di luar. Ada tidak perlu khawatir membiarkan Fen Tianmen menyelinap ke dalam keluarga kerajaan. Fen Juecheng juga dengan senang hati menerima sikap kaisar, dan bersumpah untuk menjalani kehidupan ini. Saya harus menikahi Putri Chang Yue. Petik 2. Tetapi tidak lama setelah itu, berita itu pangeran ketiga Chang Suo meminjam kekuatan klan surga pembakaran sampai ke telinga kaisar, membuat kaisar marah. Dan klan surga pembakaran akan bersedia membantu pangeran ketiga Chang Suo. Di satu sisi, itu adalah ambisinya demi kekuatan politik dunia, dan di sisi lain, kegilaan Fen Juecheng terhadap Putri Chang Yue juga menjadi salah satu alasan penting. Setelah itu, pangeran ketiga sangat baik kepada Putri Chang Yue. Setiap kali dia melihat Putri Chang Yue, berusaha semaksimal mungkin untuk membujuknya agar menikah dengan Fen Juecheng, agar ia dapat menikmati kemuliaan dan rasa hormat seumur hidup, dan statusnya jauh lebih tinggi dari putri kerajaan. Fen Juecheng juga sering keluar masuk istana karena berbagai alasan, dan bertemu di bawah pengaturan pangeran ketiga Chang Suo. Dia pergi menemui Putri Chang Yue dan menunjukkan kebaikan dan perasaannya padanya dengan berbagai cara. Dada Yun Che naik dan turun sedikit, tapi dia tetap diam. Klan surga yang terbakar sangat kuat sehingga keluarga kerajaan tidak berani menyinggung perasaannya. Kaisar sedang sakit parah dan keluarga kerajaan berada dalam kekacauan. Putri Chang Yue juga tidak berani menyinggung Fen Juecheng. Dia hanya bisa menghindar tetapi tidak berani menyinggung Fen Juecheng, berani menolak. Karena dia menyadari karakter Fen Juecheng, terlihat lembut dan anggun, namun nyatanya memiliki istana yang sangat dalam. Untuk mencapai tujuannya, dia tidak akan pernah melakukan apapun, dan beberapa tindakan rahasianya bahkan lebih kejam dan keterlaluan. Jika penolakannya yang kuat membuat Fen Juecheng kehilangan seluruh kesabarannya, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan. Petik 2. Jadi, untuk melepaskan diri dari keterikatan Fen Juecheng, dan untuk memuaskan penyesalan ayahnya, dia meninggalkan kota kekaisaran dan berkeliling berbagai istana besar di kekaisaran, kata Yun Che perlahan. Dia berkata perlahan, dengan ekspresi tenang. Hanya dia yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Itu benar. Qin Wuyu mengangguk dan berkata dengan datar, Yun Che, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan setelah mendengar apa yang aku katakan. Aku telah tinggal di kota kekaisaran sejak aku masih kecil, dan aku sering melihat Putri Chang Yue ketika dia masih sangat muda. Baginya, dia seperti malaikat yang riang pada saat itu. Setelah kematian ibu mertuanya, dia harus menanggung dan membawa lebih banyak barang, menjadi semakin berat, hampir semuanya relaksasi dan kebahagiaan mereka semua meninggalkannya. Anda tidak dapat membayangkan betapa sedih, sakit, dan lelahnya dia. Anda dan Putri Chang Yue begitu dekat sekarang. Apa yang Anda nikmati adalah kecantikan, keanggunan dan keluhurannya, serta kepeduliannya yang tulus kepada Anda. Dan hati-hati, saat dia memilihmu, itu memang hanya untuk memenuhi keinginan ayahnya, dan dia punya sesuatu yang bisa disebut niat terhadapmu. Tapi sekarang, aku bisa melihat kalau dia punya perasaan yang nyata padamu. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mengirimimu sesuatu seperti giok transmisi suara secara langsung. Kamu menikmati semua yang dia berikan padamu, tapi pernahkah kamu berpikir untuk memikul apa yang dia pikul di pundak dan hatinya? Atau, lakukan kamu memiliki ketulusan, keberanian dan kesadaran? Yun Che tidak menjawab. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda tidak memiliki keberanian dan kesadaran seperti itu, ambillah inisiatif untuk menjauhkan diri dari Putri Chang Yue. Kesenjangan identitas antara Anda sebesar dunia, dan jika orang lain tahu bahwa Anda berdua memiliki perasaan untuk satu sama lain, Fen Juecheng saja sudah cukup bagimu untuk mati dengan tenang tanpa tempat pemakaman. Meskipun keterasinganmu darinya akan membuatnya sedih, tapi aku harap kamu membuat pilihan seperti itu, demi kebaikannya dan demi kebaikanmu. Baik untukmu. Aku memahami kepribadian Anda sampai batas tertentu.
Dengan harga diri Anda, saya yakin hampir tidak mungkin bagi Anda untuk membuat pilihan seperti itu. Bahkan jika Anda mengertakkan gigi, Anda tidak akan mundur. Tapi Anda terlalu kecil sekarang, Anda tidak dapat membantu Putri Chang Yue, tidak dapat berbagi apapun dengannya, hanya memberinya lapisan kekhawatiran emosional tambahan. Jika Anda mengambil risiko besar untuk mendukung hubungan ini, itu mungkin disebut keberanian, tetapi jelas tidak berani. Kamu mengasingkan Putri Chang Yue begitu saja, di mataku, adalah keberanian dan ketulusan yang sesungguhnya. Yun Che, Qin Wuyu berbalik, menepuk bahu Yun Che, dan berkata, apa yang harus dilakukan? Dikatakan, saya sudah mengatakan bahwa Anda harus memikirkan baik-baik pilihan Anda. Putri Chang Yue tidak pernah berani memberitahu Anda identitasnya karena dia takut Anda akan terlibat. Di sisi lain, itu bukan karena Anda terlalu kecil. Jika kamu benar-benar cukup kuat, aku yakin dia sudah memberitahumu segalanya tentang dia. Yang paling dia butuhkan adalah bahu untuk diandalkan. Tapi kamu, setidaknya sekarang, setidaknya dalam 10 tahun, kamu tidak bisa memberi sebaliknya, sampai batas tertentu, akan menjadi hambatan dan penghalang spiritual lain baginya. Saya telah meletakkan pil transformasi naga skala emas di atas meja. Jika Anda berhasil menyempurnakannya, itu akan cukup untuk secara langsung meningkatkan kekuatan Anda yang dalam ke tingkat ketiga dari alam misterius sejati. Pokoknya, pikirkan tentang itu hati-hati. Qin Wuyu melangkah maju setelah pergi dengan berat. Yun Che tidak mengantarnya pergi dan berdiri di sana dengan kaget untuk waktu yang lama. Kata-kata Qin Wuyu seperti palu yang berat, memukul jiwa Yun Che dengan keras. Dia sebelumnya percaya bahwa Lan Suerwo pasti memiliki status yang menonjol, tetapi dia benar-benar yakin bahwa dia layak untuknya sekarang. Atau mungkin dia kesepian dan sombong, dan tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang tidak layak untuknya. Tapi sekarang, dia terkejut mengetahui bahwa Lan Suerwo sebenarnya adalah Putri Chang Yue yang legendaris. Selain itu, dia juga terlibat dalam kekacauan keluarga kerajaan Chang Feng. Di belakangnya, ada tekanan besar dari klan surga yang terbakar. Dia melompati barisan dan mengalahkan murid-murid dalam, yang memang mengesankan, dan dia sendiri sangat bangga pada dirinya sendiri. Tetapi, keagungan semacam ini hanya terbatas pada Blue Wind Mendalam Palace, dan hanya untuk generasi muda di bawah usia 20 tahun. Di lingkaran di mana Lan Suerwo terlibat, kekuatannya tidak signifikan dan tidak layak untuk disebutkan. Kata-kata Qin Wuyu benar, Lan Suerwo membutuhkan bahu untuk diandalkan, tetapi bahu seperti itu, sekecil miliknya, tidak dapat diberikan sama sekali, dan hanya akan menjadi belenggu dalam jiwa. Kata-kata lain Qin Wuyu bahkan lebih tepat. Dia menikmati keindahan dan kelembutan Lan Suerwo, menikmati perhatian dan perhatiannya yang terus-menerus, dan bahkan menikmati perasaan penaklukan yang menangkap hatinya sedikit demi sedikit, tapi dia tidak pernah. Tidak ada yang benar-benar dibagikan dengannya. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang martabat, apalagi melindungi orang yang ingin kamu lindungi. Kakek dan bibi kecil sedang menungguku pergi kembali. Saya tidak memiliki apa yang dibawa Suerwo. Saya memiliki kemampuan untuk berbagi. Saya baru saja mengalahkan Zheng Xuan kecil tingkat 9, tetapi saya bangga dan berpuas diri di sini. Benar-benar konyol, sangat konyol. Yun Che perlahan mengepalkan tangannya, menutup matanya, dan dengan lembut menggerakkan tubuhnya gemetar. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas lega, mengambil pil transformasi naga skala emas yang diletakkan Qin Wuyu di atas meja, dan melemparkannya ke dalam mulutnya dengan tatapan terfokus. Setelah pil transformasi naga skala emas memasuki tubuh, Yun Che segera merasakan aliran udara yang kuat mengalir keluar dari dada dan perutnya, mengalir ke pembuluh darah dan meridian di seluruh tubuhnya, dan beberapa di antaranya mengalir langsung ke kepalanya, membuatnya merasa pusing. Kekuatan obat yang begitu kuat. Yun Che sedikit terkejut, dia segera duduk bersila, menutup matanya, memusatkan pikirannya, dan mengaktifkan teknik Buddha Agung. Daofu Tujue adalah keterampilan misterius yang sangat canggih. Namun, hanya dalam 4 atau 5 napas, panas yang mengalir ke seluruh tubuh berangsur-angsur mereda, dan kekuatan obat yang sulit diatur menjadi hangat dan damai. Tanpa bimbingan apapun, secara bertahap menyatu ke dalam tubuh. Di seluruh tubuh, energi dalam di pembuluh darah yang dalam mulai bergulir dan perlahan berkembang. Matahari terbenam dan matahari terbit.
Setelah Yun Ce mengalami kesurupan, sehari semalam berlalu dengan tenang, ketika dia benar-benar menyerap kekuatan pil transformasi naga skala emas dan membuka matanya, hari berikutnya sudah siang. Fluktuasi energi yang dalam di pembuluh darah yang dalam telah sepenuhnya mereda dan menjadi lebih tebal dari kemarin. Itu telah berhasil dipromosikan ke alam mendalam sejati tingkat ketiga 3 jam yang lalu. Menggunakan ramuan untuk meningkatkan, meskipun tidak terlalu stabil, tidak diragukan lagi adalah yang tercepat. Namun obat mujarab dengan efek yang sangat menakjubkan seperti pil transformasi naga skala emas jarang ditemukan di dunia dan sulit ditemukan. Selain itu, karena khasiat obatnya terlalu kuat, ada risiko tertentu jika menelannya. Setelah duduk sehari semalam, Yun Ce sudah lapar dengan luka di tubuhnya. Saat dia hendak keluar, pintu dibuka oleh Qin Wuyu, yang tidak memiliki ingatan panjang. Guru Qin, Yun Ce segera menyapanya, dan kemudian menemukan bahwa wajah Qin Wuyu tidak cantik, dan segera bertanya, apa yang terjadi? Sudah diduga, Qin Wuyu menghela nafas, lalu dia mengeluarkan 2 surat. Ini adalah 2 undangan. Satu dari putra mahkota Changlin, mengundang Anda untuk menghadiri pesta ulang tahunnya yang ke-33 di rumah putra mahkota pada siang hari 10 hari lagi. Yang lainnya dari Pangeran ketiga Changsuo, mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam konferensi pertarungan binatang buas yang diawasi olehnya secara pribadi. Waktunya juga tengah hari dalam 10 hari. Bersambung.